Dipersembahkan oleh Keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap anak. Dari keluarga, nilai-nilai Islam diajarkan, karakter dibentuk, dan fondasi peradaban diletakkan. Namun, di tengah tantangan zaman, apakah pendidikan dalam keluarga sudah cukup kuat untuk melahirkan generasi yang tangguh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, saya ingin bertanya, mengapa tema terkait pendidikan keluarga ini penting kita bahas menuju transformasi Indonesia yang lebih baik? Iya, karena keluarga itu adalah lingkaran kehidupan terkecil bagi seorang manusia, ya. Namun menjadi penting karena seseorang itu berasal dari keluarga. Dia hadir ke muka bumi ini lewat keluarga, bapak ibu, tumbuh berkembang bersama keluarga dan saudara-saudara. Maka keluarga sering disebut dalam bahasa Inggris as a nucleus society, sebagai masyarakat kecil, lingkaran kecil, namun perannya penting sekali. Baik karena seseorang itu berada di keluarganya dalam waktu panjang, sekian jam paling tidak waktu malam, ya. Dan yang kedua, keluarga khususnya ibu dan bapak, ya, punya peran penting dalam pendidikan. Karena seorang anak lahir dari bapak ibu, walaupun ada perdebatan mana yang lebih penting, bapak atau ibu dalam hal pendidikan, saya berpendapat sama. Walaupun ada yang memakai hadis, ya, ibumu, 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 baru bapak. Katanya lebih penting ibu. Hadis itu bisa juga dipahami, ya, seorang bapak setara dengan peran 3 ibu. Atau paling tidak di surat Luqman, ya, tentang, ya, wasiat Luqman kepada putranya. Ini menunjukkan tanggung jawab seorang bapak untuk mendidik anak. Gitu. Itulah kira-kira pentingnya pendidikan keluarga. Apalagi menghadapi tantangan zaman, arus kebudayaan yang datang dari luar. Maka pendidikan keluarga menjadi sangat penting, bahkan terpenting dibandingkan lingkaran pendidikan lain, pendidikan sekolah, pendidikan di masyarakat, pendidikan keluarga. Ini menjadi masalah karena banyak keluarga Indonesia dan keluarga Muslim mengabaikan pendidikan keluarga sebagai pendidikan yang penting. Ya, memang kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Ayahanda tadi, dalam Al-Quran pun dicontohkan beberapa profil keluarga. Misalnya di dalam Al-Quran itu keluarga yang sangat ideal itu adalah Ali Imran. Ali Imran. Mengapa sangat ideal? Karena di situ seorang ayah, di situ ada orang beriman, seorang ibu orang beriman, putranya orang beriman, putrinya orang beriman, cucunya pun orang beriman. Jadi ini sangat penting bahwa figur keluarga yang baik itu sangat menentukan masa depan anak yang akan lahir dari keluarga itu. Maka di dalam bahasa Arab, keluarga itu disebut dengan usroh. Usroh itu satu akar kata dengan asir. Asir itu artinya tawanan. Artinya anak itu sebelum bertarung di luar dengan dunianya, dia harus ditawan dulu di dalam rumah, dibentuk dulu kepribadiannya, sehingga dia siap menghadapi tantangan Dan ini sebagai alasan tambahan betapa pendidikan keluarga itu penting dalam pertumbuhan seorang manusia, ya. Selain tadi isyarat dari Al-Quran, ya. Bahkan mungkin isyarat Al-Quran itu tentang keluarga yang baik, tentang keluarga yang jahat, tentang keluarga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Contohnya, Nabi Nuh. ada yang suaminya tidak baik, tapi istrinya baik. Fir'aun. Itu adalah pelajaran dari Al-Quran. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah pendidikan keluarga menjadi penting, bahkan sentral dalam pembentukan seorang manusia dan pertumbuhannya. Karena keterikatan batin seseorang dengan keluarga itu sangat-sangat erat. Karena merekalah yang pertama kali berada di sekitarnya waktu lahir ke muka bumi ini. Nah,
keterikatan batin ya, seorang manusia dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara-saudaranya berada 24 jam paling tidak ya, sehari semalam. Dan yang kedua, dia tumbuh berkembang dari seorang bayi yang masih kecil, belum bisa merangkak, bisa berjalan, belum bisa berbicara. Itu bermula dari keluarga. Inilah yang ingin kita maksudkan, pendidikan keluarga sebagai sentral bagi pendidikan, dan oleh karena itu keluarga muslim ya, harus meningkatkan, melakukan revitalisasi pendidikan keluarga jika kita ingin untuk melahirkan generasi penerus yang handal, anak yang hebat, anak Indonesia yang hebat. Dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, pada segmen kedua ini apa sih yang dimaksud dengan pendidikan keluarga khususnya di dalam Islam ini? Ya, pendidikan keluarga adalah pendidikan di keluarga. Tentu dengan faktor utama sebagai pendidik itu adalah orang tua, ibu, bapak yang punya tanggung jawab dalam mendidik putra-putrinya. Dan pendidikan keluarga ini menjadi penting karena pendidikan dasar yang bersifat pendidikan nilai, pembentukan watak, itu bermula dari keluarga. Maka pendidikan keluarga ini lebih difokuskan pada pendidikan watak, pendidikan karakter, value education, pendidikan nilai. Gimana seorang anak kecil ketika makan, apakah mau disuap oleh ibunya atau oleh bapaknya atau diajar mandiri? Saya kira usia 2-3 tahun sudah bisa makan sendiri. Jadi kembali, pendidikan keluarga ini adalah pendidikan yang perlu difokuskan pada pendidikan nilai, value education, yaitulah pendidikan watak. Pembentukan watak pertama dan utama itu perlu bermula dari keluarga. Ya, nanti sekolah ya bisa ikut membantu, tapi sekolah bukan segala-galanya gitu. Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan itu kan ada formal, non formal, informal. Jadi pendidikan keluarga adalah pendidikan informal kategorinya. Sebelum putra-putri seorang keluarga bersekolah ke sekolah formal, dia dididik oleh kedua orang tuanya. Dari mulai lahir sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya, baik bagaimana cara bicara, ya. Bagaimana cara tadi disampaikan makan harus membaca Bismillah dulu, kemudian harus pakai tangan kanan. Nah, disitulah pendidikan sudah dimulai, sudah berawal. Jadi pendidikan keluarga memang penting ya. Jadi sebelum anak-anak memasuki pendidikan formal, dia sudah dilandasi oleh pendidikan oleh kedua orang tua. Ya, kalau pendidikan formal dipahami sebagai pendidikan yang berstruktur, terutama karena ada struktur kurikulum dan juga ada kelasnya, jadi jenjang pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, pendidikan keluarga yang maha penting tadi itu tidak mustahil untuk distrukturkan, untuk dijadikan sebuah sistem. Katakanlah ada struktur kurikulum, mungkin anak bayi tahun pertama lebih kepada ya gimana bisa makan secara mandiri. Mungkin pada tingkat yang kedua lebih fokus, ya, ini kurikulumnya di keluarga itu, kepada kemampuan berbicara. Saya tidak tahu secara ilmu pendidikan dan psikologi sejak tahun keberapa seorang anak. Mungkin kalau anak laki-laki cepat berbicara ya. Maka fokus kepada pembicaraan. Janganlah ibu bapak berbicara ngawur, berbicara sembrono, karena akan
diikuti. Maksud saya adalah pendidikan keluarga tadi itu bisa ditingkatkan perannya menjadi lebih sistematis, lebih terstruktur ya. Asalkan keluarga terutama ibu bapak ya lewat kesepakatan bersama mendiskusikannya ya untuk pendidikan seorang anak sehingga ya pada dugaan saya di kemudian hari itu sudah nggak jelas mana yang formal mana yang non formal. Pendidikan sekolah menjadi formal, tapi pendidikan keluarga menjadi formal pula. Namun ya dikaitkan dengan Islam sudah banyak disampaikan tadi ya betapa Al-Quran itu menekankan pentingnya pendidikan. Maka Islam tampil dengan konsep tarbiyah ya, pengembangan potensi manusia, ta'lim ya, seperti manusia pertama Adam wa 'allama Adam al-asma ta'lim, tapi ada juga konsep ta'dib ya dalam hadis ya. Adabadi Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah mentakdibkanku, mengajarkanku adab, maka baiklah adabku. Ini konsep-konsep Islam yang seyogianya kita pelajari dan yang paling penting penerapannya harus terintegrasi. Nah, di PMI Dia Malela ketiganya itu kita upayakan terpadu ya, baik ta'lim, tarbiyah maupun ta'dib. Dipersembahkan oleh Bismillahirrohmanirrohim. Ismi Isnaini Roslin Putri, ana min faslil hadiasyar, afwan ayahanda indi sualan wahidan. Kaifa yu'athirut ta'lim al-usariyu ala injazatit tifli? Syukron. Syukran jazilan ya binti Putri, santri kelas 11, bertanya tentang pengaruh ya dari pendidikan keluarga dalam pengajaran, pendidikan, dan pembentukan akhlak bangsa. Ini Dr. Cecep yang bisa menjelaskan. Baik Ayahanda, jadi kalau kita perhatikan, ini terkait tadi yang sudah Ayahanda jelaskan dengan pendidikan nilai tadi. Kalau kita perhatikan misalnya di dalam ajaran Islam, mendidik anak itu kalau sholat dibatasi kan mulai ditegaskan di usia 7 tahun. Yeah. Tapi pendidikan nilai itu tidak ada batasnya. Bahkan ketika dia di dalam kandungan pun, pendidikan nilai sudah harus diajarkan. Mengapa? Karena tadi itu terkait dengan perkembangan anak itu sangat berpengaruh karena akan ada proses pembiasaan. Dan adab itu, nilai itu bukan untuk dihafal. Bukan teori-teori yang bisa dipelajari dengan dihafal, tetapi harus ada pembiasaan-pembiasaan. Oleh sebab itu, masa kecil seorang anak di dalam keluarga itu sangat menentukan pendidikannya itu, terutama dalam bidang adab, karena dia tidak bisa dipelajari. Karena begitu besarnya pengaruh pendidikan keluarga terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak manusia hingga menjadi manusia dewasa ya. Nah inilah yang harus diperhatikan oleh para keluarga muslim, terutama masa-masa ya, katakanlah 1-5 tahun atau 7 tahun, itu diarahkan untuk pendidikan nilai, pendidikan watak, pendidikan akhlak. Dan ini sangat mungkin dengan keteladanan, bukan sangat mungkin, perlu dengan keteladanan. Tidak bisa dengan ucapan, dengan pengajaran. La tughrasul akhlaqu bitalqin. Pernah ada pertanyaan, apakah akhlak watak bisa dikembangkan dengan penyampaian? Jawabannya tidak. Tapi dengan keteladanan dari orang tua, tidak akan anak bisa makan dengan tangan kanan kalau ibu bapaknya waktu makan dengan tangan kiri. Terutama karena steak ini. Memotong daging dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri. Sekarang banyak ibu-ibu ya, kaum muslimah makan, sudah minum sampai berdiri dengan tangan kiri. Ini tidak akan mewariskan bekas pada anak ya. Atau ketika makan ibu bapaknya asik juga dengan HP. Anaknya akan meniru seperti itu. Akhirnya
akan terganggu pola makannya dan lain sebagainya. Inilah keteladanan, dan oleh karena itu pendidikan keluarga ini harus diberi perhatian oleh keluarga muslim secara maksimal. Jangan banyak keluarga muslim menyerahkan pendidikan anak balitanya kepada pembantu, sehingga nanti lebih kenal pembantu daripada ibunya atau bapaknya, karena sehari-hari dengan pembantu. Dan ketika anak memerlukan sesuatu kebutuhan, sering ibu bapaknya tidak segera mengambil alih, panggil pembantu, babysitter. Ini yang membawa akibat kepada pertumbuhan keluarga muslim. Kalau ini yang terjadi, kita tidak bisa berbicara tentang transformasi, perubahan, dan kemajuan bangsa. Ahli pendidikan berpendapat bahwa masa balita itu golden age. Golden age. Iya, jadi masa emas. Sangat berharga. Karena itu anak harus mempunyai pengalaman pendidikan dari kedua orang tuanya. Pendidikan yang tentunya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Balita itu kan menyerap itu melalui melihat kedua orang tuanya. Kemudian orang tua harus membiasakan anak-anaknya tadi. Jadi bisa dilakukan melalui pembiasaan bicara yang bagus, kemudian katakanlah meskipun masih balita, diajak bagaimana sholat, gitu kan. Nah, dengan melihat, dengan membiasakan, nanti akan terbentuk Allah perilaku. bisa karena biasa. Karena pembiasaan ta'wid oleh keluarga, maka akan menjadi bisa. Termasuk 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Kalau tidak ada pembiasaan oleh sekolah, oleh keluarga, maka akan sukar tercapai. Pesan kepada keluarga muslim, harus khawatir agar kita tidak meninggalkan, mewariskan keluarga yang lemah. Di'afa, generasi yang lemah, yang lembek, yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah kepribadiannya. Jika itu terjadi, umat Islam dan bangsa Indonesia ini tidak akan mengalami transformasi, perubahan ke arah kemajuan, karena warga bangsa, anak-anak bangsa, generasi penerus adalah generasi yang lemah. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang hebat. Islam telah memberikan panduan untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih, ilmu, dan keteladanan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.